dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi kehendak Allah, kehendak Elohim, karena yang ngomong ini Yesus, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya. Jadi ini kehendak Allah, ya. Oke, udah dijawab ya. Dan iblis menampi Simon Petrus, ya. Oke, jadi kesimpulannya kehendak kehendak Allah sama Allah. Ya, ntar dulu. Baju Mas sambil nunggu ya. Jadi keputusan Anda dengan data itu kehendak Elohim sama dengan kehendak iblis, betul? Bukan, Bang. Nah, jadi dengar ya. Bang Suma ini lagi cari-cari ayat mungkin ini. Enggak, aku di sini iblis yang ingin menyudutkan penyembah Yudas. Udah cukup sedunia. Cukup Sab, ini Giliran Manyuma lagi. Silakan. Oke. Iblis menghendaki penyaliban. Elohim menghendaki apa? Penyaliban. Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau iblis dan Elohim sama-sama memiliki kehendak yang sama? Dalil yang tadi itu yang dibawa dipelintir, Pak Juma. Enggak, Bang Handi. Enggak bisa dia sesatkan kita. Matius 16 nomor 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan oleh manusia? Yang dikatakan oleh Petrus. Petrus menarik Yesus dan menegur, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhannya apa? Apa pikiran Tuhannya? Di mana tertulis?" Hah? Apa? Pikiran Tuhannya di mana tertulis? Sudah jelas di atas dikatakan bahwa dia akan dibunuh. Itu pemikiran siapa? Itu pemikiran siapa? Itu sudah dikatakan oleh Yesus. Tidak apa yang dipikirkan Allah, ya. Kamu tersudut di sini kamu. Mana? Iblis. Mana pemikiran Allah, pemikiran Tuhan supaya Yesus disalibkan? Yesus kan sudah katakan bahwa dia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Lalu dibunuh. Itu pikiran Allah. Ya. Itu pikiran Allah. Kata siapa itu pemikiran Allah? Kata siapa? Yesus yang ngomong ini, Bang. Ya, di mana Yesus yang ngomong pikiran Allah itu Yesus dibunuh? Di mana? Makanya baca ayat pertama, ya. Sejak waktu itu Yesus mulai lari ke ayat pertama, langsung salto kemana-mana. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Yang saya tanya sama saudara, itu firman Tuhan atau pengarang Matius? Kamu jangan lari lagi kemana-mana. Ini Yesus yang ngomong. Di mana Yesus ngomong? Di mana? Yang menjadi korban. Yang mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini apa? Ini pengantar. Ini sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis? Nah, kamu lari lagi di situ toh? Nanti meja. Ini yang kita minta kehendak Bapa. Tapi kalau kamu yang kita minta ini, Stephen, yang kita minta ini. Iblis, dengar dulu iblis. Yang ketika kita minta ini, Bung, yang kita minta ini adalah kehendak Elohim. Yang kamu bacakan itu kehendak Matius. Matius juga sudah jadi Elohim dia. Kutanya samamu, Matius juga sudah jadi Elohim bagi kamu. Oke, aku jawab. Ya, mic-ku jangan dimatikan ya. Aku jawab. Ya. Ketika kamu comot-comot ayat Alkitab, ambil Matius, Markus, Lukas dan kitab-kitab lain, kamu tidak mengkomplain bahwa itu karangan Matius, itu karangan Lukas. Untuk menyudutkan. Tapi saya bisa membedakan antara firman Tuhan, sabda Yesus, dan pengarang. Sekarang saya minta jujur. Saya minta jujur.
Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau karangan Matius? Ya jelas di situ dikatakan Yesus mulai menyatakan, ya. Yesus mulai menyatakan. Ini pekerjaan iblis memang hanya menyesatkan. Pertanyaan saya, itu Kamu pengantarnya, yang menyesatkan. pengantar, itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Ini sabda Yesus yang ditulis oleh Matius. Kita jangan lari ke situ, Bang. Jangan lari ke situ. Kamu mulai tersudut ini, Bang. Kamu mulai tersudut ini, iblis. Allahu Akbar. Oke, Sudah. sekarang tolong Kamu dimiat orang keok ini kamu. biar saya waraskan Kamu dia, tanya mudah-mudahan dia kehendak bisa siapa? sadar. Yesus Sekarang mati. gini. Sekarang begini. Di dalam Matius Mazmur 37. Lihat pekerjaan iblis, cari-cari ayat. Oke, silakan. Kan tadi pemikiran Tuhan kan yang harus terjadi, bukan pemikiran manusia. Betul nggak? Ya, sesuai dengan Oke. data. Oke. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Ini kehendak siapa? Ini pemikiran siapa? Coba ulangi, Bang, aku nggak konsen di situ, aku lagi cari. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan tetap terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik ini pemakan suap, akan dilenyapkan. Oke? Nomor 32-nya, orang fasik pemakan suap mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Nomor 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Ini kehendak Bapak kan? Ini pemikiran Bapak kan? Ayo. Saya ulang, saya lanjut. 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar dalam waktu kesesakan. Pada waktu orang benar ini dalam keadaan tersesak. Kamu Tuhan coba ayat di mana menolong. ini, Bang? Mazmur Bang Iblis, kamu 30. coba ayat di mana ini? Mazmur 37 nomor 28 sampai Lari nomor lagi ke 40. Mazmur. Loh. Ini tadi kamu baca Matius 16 katanya harus terjadi pemikiran Tuhan. Kenapa Anda alergi? Pemikiran Tuhan atau yang harus terjadi atau pemikiran Matius? Yang mana sih? Gimana sih orang ini? Nomor 40, Tuhan menolong orang benar dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Kan Anda mengatakan tadi pemikiran Tuhan kan? Nah, pemikiran Tuhan yang lain di mana? Coba kita lihat. Di dalam Mazmur 11. Ini pemikiran Tuhan. Di Amsal 11. Jangan pemikiran Matius yang ke bawah. Pemikiran Tuhan yang harus terjadi kata Yesus. Di data Mazmur Amsal 11 dikatakan ini. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh pengkhianatannya. Itu Amsal 11. Ini kehendak Tuhan kan? Pengharapan pengkhianat gagal dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8-nya Mazmur Amsal 11. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yang menyelamatkannya siapa? Tuhan. Berarti ini pemikiran Tuhan. Tadi Yesus mengatakan, nyala iblis, kamu adalah batu sandungan, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan adalah biarkan orang benar ini direncanakan untuk disalibkan. Aku sudah memikirkan untuk menyelamatkan dia, yaitu aku akan menggantikannya dengan pengkhianat. Kenapa Anda jadi alergi? Pikiran Kenapa? Tuhan akan kematiannya itu untuk menyelamatkan umat, Bang. Ya, karena Di mana Allah itu mengasihi tertulis? umat. Di mana tertulis? Yohanes 3 ayat Tunjukkan 16. dalilnya. Tunjukkan Yohanes 3 dalilnya. ayat 16. Tuhan, sabar dulu, dengarkan saya. Tuhan menginginkan pembunuhan ini orang terhadap ini. orang benar untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Itu tertulis di mana dalilnya? Silakan. Saya diam. Anda kan mengatakan Tuhan menginginkan menyelamatkan orang dengan mengorbankan orang benar.
Anda membantah keinginan Tuhan tadi di Amsal 11 bahwa Tuhan menyelamatkan orang benar dan yang menggantikannya adalah pengkhianat. Barusan kita baca di Matius 16, ya. Lah, Ya. kehendak Tuhan atau kehendak Matius ini yang berlaku, kehendak Matius atau kehendak Tuhan? Kamu lari lagi ke situ. Kamu menyangka lagi tentang berita Matius. Saya tanya saudara, Ketika kamu mendapat ayat yang Anda bisa membawa ucapan Yesus. Yesus mengatakan, Petrus, engkau adalah batu sandungan. Kau hanya memikirkan pikiran yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, sedangkan Anda membantah saya dengan membawa pemikiran Matius. Mana pemikiran Tuhan agar orang benar disalibkan untuk menggantikan orang yang fasik? Mana dalilnya? Mana keinginan Tuhan seperti itu? barusan kita baca. Itu Kamu lari ke Matius. itu pemikiran Matius. Ini lagi pekerjaan iblis. Ya. Pekerjaan iblis begitu. Ketika kamu comot ayat di Matius, di ayat yang lain. Sekarang begini, Bang, aku mau ngomong. Ya. Sekarang begini, nggak perlu. Anda belum selesai ngomong, saya sudah tahu akhirnya. Begini, Matius ketika menuliskan, apakah dia punya pengantar? Ketika kamu mau comot untuk menggulingkan iman Kristen, kamu ambil ayat Sekarang Matius. saya tanya sama saudara, Matius menulis ini semuanya firman Tuhan atau ada pengantar dari dia sendiri? Ketika kamu disudutkan oleh ayat ini, kamu bilang, oh itu karangan Matius. Lah itu memang perkataan Matius. Oke, saya tanya lagi, sekali lagi saya tanya lagi ya. Teman-teman kalau dia nggak bisa jawab, diturunkan aja ya. Gini, di dalam Matius nomor 21 itu tinta hitam. Berarti bukan sabda Yesus. Oke, hanya tinggal dua kandidat lagi, yaitu firman Tuhan atau karangan Matius. Nah, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Pertanyaan saya, ini bukan sabda Yesus, itu pasti. Ini firman Tuhan atau pengantar penulis Matius? Jawab. Pengantar, karena apa yang bagus, udah selesai kita. Itu yang disampaikan. Ya. Dengarkan teman-teman, saudara-saudara, sabar dulu. Teman-teman, dengarkan dari mulut saudara kita ini. Diam dulu. Diam. Saudara-saudara Muslim maupun Kristen, dengarkan. Saudara Stephen ini sudah mengakui bahwa Matius 16, 21, 22 itu adalah pengantar Matius. Sedangkan Yesus mengatakan bukan pengantar Matius. Yang harus terjadi adalah pemikiran Tuhan, bukan pengantar Matius. Tetapi ketika saya membawa kemudian pemikiran Tuhan di Amsal 21, Amsal 11, Mazmur 37, Mazmur 91 dan seterusnya, dia melarikannya ke pengantar Matius. Sebenarnya dia ini benar, dia ini adalah iblis, karena dia lebih percaya kepada karangan-karangan orang daripada firman Tuhan. Firman Tuhannya, pemikiran Tuhannya, baca Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ketika Yesus tadinya ingin disalibkan, dibawa untuk dieksekusi salib, dia digantikan oleh orang fasik. Dia kemudian diganti dan ditebus dengan menggunakan pengkhianat. Itu pemikiran Tuhan, tertulis di Amsal 21:18. Yesus mengatakan pemikiran Tuhan yang harus berlaku, bukan pemikiran Matius. Tapi si iblis ini menginginkan yang terjadi pemikiran Matius. Sekarang saya melepas tangan. Kalau Stephen ini betul-betul iblis, karena dia lebih percaya kepada Matius daripada percaya kepada Yesus. Yesusnya mengatakan pemikiran Allah yang harus terjadi, bukan pemikiran manusia. Berarti bukan pemikiran Matius.
Pemikiran Allah itu Amsal 21:18. Orang fasik dipakai tebusan sebagai kepada orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Itu pemikiran Tuhan. Tapi si Stephen yang iblis ini menginginkan yang terjadi adalah pemikiran orang, yaitu Matius. Anda yang menilai. Saya sudah selesai tugas saya untuk menyampaikan kebenaran. La ikraha fiddin. Barang siapa yang mau sesat silakan sesat, yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran saya sudah menyampaikan. Kewajiban saya sudah lepas. Silakan Tidak teman-teman ada yang lain. kebenaran bang di dalam kamu bang. Tidak ada kebenaran. Kamu baca ayat 23 itu, Matius 16 ayat 23. Hah? Baca lagi. Kamu baca lagi. 16 ayat 16:23. Tuhan yang harus punya pemikiran yang terjadi, saudara Stephen. apa? Yang terjadi apa bang? Yang terjadi itu adalah orang benar diselamatkan, Nah, orang baca di fasik pertama, Bang. menggantikannya. Baca yang di pertama. Yang mana? 21. 21 itu kan kehendak Matius itu. Loh, dia sendiri tadi sudah mengakui loh. Anda sudah mengakui loh. 21 itu adalah kehendak Matius, bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Kenapa Anda menertawakan kegilaan Anda sendiri? Kan lucu. Saya katakan saya lepas diri nih, lepas diri pada saudara Stephen. Silakan Anda mau sesat, sesat aja. Tidak ada paksaan. Saya tidak berdaya untuk menyelamatkan Anda dari kesesatan Anda karena Anda yang mau. Petunjuk Allah itu datang kepada orang yang kal. Petunjuk Allah tidak akan datang kepada yang 21, Matius 16 nomor 21 itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Anda sudah mengakui itu adalah kehendak Matius. Anda mau mengikuti kehendak Matius, pemikiran Matius, silakan. Tapi Yesus mengatakan pemikiran Tuhanlah yang harus berlaku. Pemikiran Tuhan, orang fasik menggantikan orang benar, orang jujur diselamatkan, dan yang menggantikan adalah pengkhianat. Itu kehendak Tuhan. Tapi Anda menginginkan kehendak manusia, ya silakan. Mana bisa saya paksa? Gak bisa saya paksa. Sekuat apapun saya menjelaskan kepada lalat bahwa sampah itu busuk, lalat tidak akan percaya. Lalat tetap akan lebih cinta kepada sampah daripada ke madu. Pahami itu. Bang Handi, pasiennya Bang Handi, silakan. Ya. Pasien tak? Saya bikin kopi dulu. Ya. Bikin kopi atau cari-cari ayat lagi ini? Enggak, dia nyari istirahat sedang. Oh, janganlah selalu premium.